Shalom sahabat GKI Kayu Putih. Di dalam video sapaan sahabat sebelumnya kita belajar tentang sikap self-judgment, yang mana kita tidak boleh menghakimi diri kita sendiri, apalagi terkhusus ketika kita sedang mengalami peristiwa yang sulit atau kegagalan dalam hidup kita. Di dalam video sapaan sahabat kali ini kita akan belajar tentang self-kindness atau kebaikan kepada diri kita sendiri. Secara sederhana, self-kindness berarti kita berbuat baik kepada diri kita sendiri, baik di dalam situasi yang baik ataupun di dalam situasi yang sulit ketika kita sedang mengalami keterpurukan. Nah, self-kindness ini berbeda dengan sifat egois. Karena kalau sifat egois itu sifatnya merugikan orang lain, bahkan sifat egois juga bisa merugikan diri kita sendiri. Tetapi self-kindness berbeda dengan egois. Self-kindness merupakan sikap melihat diri sebagai makhluk yang perlu untuk dihargai. Dihargai kerja kerasnya, dihargai upayanya, dihargai kehidupannya, dihargai perasaannya, bahkan kegagalannya pun dihargai sebagai bagian dari pembelajaran hidup. Sebuah hikmat dari kitab Amsal, pasal 19 ayat 8, di situ dituliskan, siapa memperoleh akal budi mengasihi dirinya, siapa berpegang pada pengertian mendapat kebahagiaan. Di dalam kitab Amsal ini disebutkan bahwa seorang yang berhikmat, seorang yang berakal budi adalah orang-orang yang dapat memberikan kasih kepada dirinya. Banyak orang mengatakan bahwa kita harus memberi, dan memberi sampai bahkan sampai terluka, itu baru namanya mengasihi. Tapi sebetulnya ketika kita mau mengasihi orang lain, kita sendiri pun mesti dipenuhi dengan kasih. Dan di dalam kitab Amsal dikatakan bahwa orang yang berbahagia, kebahagiaan manusia itu diawali pada pengertian, akal budi, dan orang yang berpengertian, orang yang berakal budi adalah orang-orang yang memberikan kasih kepada dirinya sendiri. Sehingga ketika kita mengalami kesulitan pun kita masih memiliki kasih yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Setiap orang yang melakukan self-kindness, melakukan perbuatan baik pada dirinya akan punya energi untuk bisa mengasihi orang lain. Nah, seperti apa bentuk self-kindness? Misalkan ketika kita mengalami kegagalan misalkan, kita pertama-tama berterima kasih dulu terhadap diri kita sendiri bahwa kita sudah melakukan kerja keras dan upaya yang maksimal di dalam apa yang kita perjuangkan. Sehingga tidak semata-mata kita menyalahkan diri, tetapi ada apresiasi juga yang diberikan kepada diri kita. Kemudian yang kedua, kita juga perlu memberi maaf kepada diri ketika memang kita melihat bahwa kita memiliki kesalahan. Jadi bukan hanya memaafkan orang lain, tetapi diri kita sendiri pun harus kita maafkan agar kita bisa memiliki kasih di dalam diri kita. Dan juga yang ketiga, contoh melakukan self-kindness adalah memberi ruang bagi perasaan kita. Ketika kita berbahagia, kita merayakannya, dan ketika kita bersedih, kita juga memiliki ruang untuk menangis, untuk meratap, untuk berbagi kepada orang sekitar, atau barangkali bagi sahabat yang senang menulis, juga menulis di buku jurnal. Semua itu adalah bentuk dari kita berbuat baik kepada diri kita sendiri. Jadi di dalam video Renungan Sapaan Sahabat kali ini kita belajar bahwa kita sangat perlu mengasihi diri kita sendiri agar kita bisa berbuat baik dan juga mengasihi orang lain dan kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Dan hati kita senantiasa dipenuhi oleh kasih, kita siap dipakai Tuhan untuk juga mengasihi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Sahabat Kayu Putih, jangan lupa klik subscribe dan juga like videonya, dan jangan lupa klik loncengnya biar bisa mendapatkan notifikasi untuk melihat video-video selanjutnya.